Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hormati muslim kuring, mari kita mulai pengajian pagi ini bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Umat sadaya dalaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi kemarin bulan Rajab, ini sudah masuk bulan Sya'ban. Sebagaimana tradisi para sahabat dulu ya, kalau masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban membanyakan doa khusus Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mana orang sarangan ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Du pangeran kula nyuwun pangapura kanggo tiyang sepah lan guru kawula, ugi kanggo kula lan muslim sedaya ing Mekah Madinah lan salam dunya. Monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Du pangeran kula nyuwun kasaenan kangge para putra lan putri harapan, ugi saged nerusaken perjuangan Islam lan akidah keimanan. Malam itu di Jogja gitu ya. Tapi kan semuanya kan bisa paham, mengertinya, ngatosnya. Jadi memang bahasa Jawa itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Sunda. Jadi banyak yang mirip. Tapi kadang-kadang bahasa Jawa itu di bahasa Jawanya lemes, di urang kasar. Jadi umpamanya kalau ngomong untuk orang tua, bapak sare itu udah halus. Nah, di orang akan pulem. Nah, jadi sana mah lamun ayat tilem teh agak kasar. Tilemnya. Jadi umpama lagi dahar. Bapak dahar teh halus. Nah, di orang akan kasar. Ya maklum Nasim Kuring kurang lebih kan 50 tahun di Jogja. Di tahun 72 sampai 2022. Jadi cukup lama ya, alhamdulillah. Karena tambah refreshingnya, dan kita lanjutkan pada pengajian yang rutin. Bagian saya tuh yaitu menjelaskan, menerangkan atau mengaji bersama tentang fiqhul marid, fikih tentang sakit penyakit. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang dinamakan penyakit mental atau gangguan jiwa.
penyakit mental, gangguan jiwa. Kadang-kadang kondisi kesehatan ini yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati atau perilaku seorang dapat sementara ataupun kronis dan dapat berupa depresi. Kadang-kadang kita sendiri tidak merasakan bahwa ini adalah penyakit, tapi karena memang sudah terbiasa tiap hari kita laksanakan, kita terima, maka itu seakan-akan bukan penyakit. Depresi adalah gangguan kesehatan mental sehingga menyebabkan perasaan sedih yang mendalam, hilangnya minat aktivitas, dan biasanya mempengaruhi pikiran, perasaan, ya, rudet, ya, kadang-kadang emosi, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut, itu ya. Jadi dalam bahasa Al-Quran, kalau takut itu kan khauf, jadi untuk yang permasalahan yang akan datang. Kalau sedih itu khawatir atau sedih adalah perasaan karena ada perbuatan yang telah lalu, hazinun, itu kan. Jadi terkadang kita sering merasakan rasa sedih, ya, sedih karena mungkin anak kita tidak lulus ujian, tidak diterima jadi ASN, kan, jadi sedih. Kemudian kadang-kadang khawatir tidak akan datang. Pemain sekarang ibu-ibu ASN yang di ujung tanduk, ya, yang akan masuk masa pensiun. Ini gimana nanti ya kalau udah pensiun? Nah, itu padahal dipotong sekian puluh % gaji umpamanya kan. Nah itu kan khawatir. Nah sebetulnya di dalam Al-Quran, jadi ini kan karena penyakit dicobakan apa itu obatnya, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, jadi kalau gelisah, ingatlah Allah. Bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, jadi ini kita harus yakini, harus percaya. Jadi kalau kita ada kesedihan, ada kekhawatiran, kita harus senantiasa kembali kepada Allah. Karena dengan kembali kepada Allah, maka kita akan mendapat ketentraman. Nah, kembali kepada Allah itu masalah ibadah-ibadah, di antara lain juga adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, zikir itu yang biasa kita laksanakan, kan? Ada berupa tasbih, subhanallah, ada tahmid, alhamdulillah, ada lagi tahlil, la ilaha illallah, dan ada takbir, Allahu akbar, dan istighfar, itu kan. Nah, ini biasa kita laksanakan, kita baca setiap hari. Kadang-kadang kan kita dapat ijazah dari kiai siapa gitu, setiap hari harus bisa istighfar 100 kali, berapa ratus kali, ya. Itu yang bagus, memang semakin banyak zikir ingat kepada Allah semakin baik, ya. Tapi terkadang, ya, kita itu ada suatu kesempatan tergesa-gesa, ya, sampai zikir pun terlupakan. Nah, ya, zikir pun terlupakan sehingga pas sholat cucu leos begitunya ingat. Padahal kita itu kan dianjurkan, diperintah oleh Allah untuk selalu zikir kepada Allah. Nah, di dalam hadis ada paket hemat. Nanti saya terangkan, ya. Di dalam ibadah itu saking sayangnya Allah kepada hambanya, hampir setiap ibadah itu ada paket hematnya. Paket hemat, ya. Paket hemat. Jadi paketnya hemat, singkat, ya, simple, tapi pahalanya sama dengan apa yang dilaksanakan, ya, kita bertasbih atau berzikir beratus-ratus kali. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh istri
baginda Rasul namanya Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Al-Haris itu adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW dari Bani Mustalik, ya, yang awalnya bernama Barrah, namun namanya diganti menjadi Juwairiyah. Juwairiyah, ia menjadi tawanan setelah suaminya tewas dalam perang. Jadi sebelumnya itu kan suaminya peperangan dan tewas, dan kemudian Juwairiyah ini ditawan, jadi tawanan dan dibebaskan dari hamba sahayanya. Nah, kemudian ya zaman itu kan banyak sekali ya, bukan sekarang saja ya. Kalau sekarang kan kalau ada selebriti itu banyak yang senang gitu kan. Nah dulu juga ya mungkin ya bukan selebriti ya, baginda Rasul itu sangat dikagumi ya, bukan dulu saja sampai sekarang. Sampai banyak ibu-ibu itu yang mengikhlaskan diri, menawarkan diri kepada Rasul untuk dijadikan istrinya. Nah, termasuk Juwairiyah ini. Akhirnya oleh baginda Rasul dinikahi Juwairiyah ini ya. Juwairiyah ini. Ya. Diriwayatkan bahwa Ummul Mukminin Juwairiyah ini suatu kali Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian beliau kembali lagi setelah sholat duha, sedangkan ia masuk duduk ataupun Juwairiyah sedang duduk bertasbih. Nah, jadi pas baginda Rasul mau sholat subuh berjamaah ya kalau di Banten mau ke Al-Makri gitu. Ya ke masjid ya, Masjid Rasul ya, Masjid Nabawi. Nah, ditinggal mungkin bagian kulemnya di Siti Juwairiyah. Nah, pas subuh baginda Rasul pamit mau ke masjid. Nah, kemudian waktu pas ke masjid, Siti Juwairiyah sudah sholat subuh, kemudian wiridan. Nah, wiridan berbagai macam dibaca oleh Siti Juwairiyah. Pas Rasulullah sholat duha, mungkin sholat duha ya jam 9 atau jam 10, Rasulullah kembali lagi ke rumah. Siti Juwairiyah masih aniprek deh wiridan. Nah, gitu kan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mazilti alal halati allati faraqtuki alaiha." Ya, mazilti alal halati allati faraqtuki alaiha. Engkau sekarang masih tetap seperti sewaktu saya meninggalkan kau. Jadi maksudnya begitu waktu Rasulullah meninggalkan dari rumahnya itu kan sedang wiridan. Nah, pas Rasulullah kembali ke rumah itu baginda Siti Juwairiyah masih wiridan kene. Maziltu alal halati faraqtuki alaiha. Qalat, jadi engkau masih berada sebagaimana aku tinggalkan kau. Jadi masih duduk, masih wiridan. Qalat, maka Siti Juwairiyah menjawab, "Na'am." Betul ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin." Ya. Tadi sebenarnya setelah aku meninggalkan kau, aku telah mengucapkan 4 kata. Qultu ba'daki arba'a kalimatin. Jadi setelah meninggalkan kau itu saya mengucapkan 4 kata, salah sama roti 3 kali. Jadi ada 4 kata yang diungkapkan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Nah, lauzinat bima qulti mundu yaum lazanat hunna. Kalau ditimbang dengan apa yang kau wiridkan seharian ini, maka pahalanya timbangannya sama. Jadi kalau Siti Juwairiyah itu kadekluk di subuh katakanlah di jam 4 ke jam 10 ya wiridan terus ayat Rasulullah teh nya ketolang mana cenah anjeun wiridan ditadi. Tapi sebetulnya kalau mengucapkan 4 kata ya diucapannya 3 kali, pahalanya sama dengan apa yang kamu mengadekluk dari tadi sampai siang ini. Nah, gitu ya. Pahalanya sama. Apa kata Rasulullah yang 4 kata yang
dibaca 3 kali itu, kata Rasulullah, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu sarapannya. Ayo apa saya tuh? Atau diupal ya? Ewanya sarangannya. Subhanallah. Diulangi lah, habis membacakan, kasih ibu-ibu yang ulanginya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. So. Wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Coba diulangi, abdinya baca, nanti ibu-ibu baca lagi. Jadi saya dulu yang baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maka tapi masih caweran, masih ayah nucan ngikuti ya. Ya, jangan apa sarang gue, sarang nanti itu diulang-ulangi. Jadi Subhanallah, Maha Suci Allah, ya. Subhanallah, Maha Suci Allah, wa bihamdihi, dan segala pujiannya, adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya. Jadi bukan hanya 100 istighfar 100 kali, so banyak makhluknya miliaran, ratusan miliar, berapa ya? Nah, jadi tasbihnya itu sebanyak makhluknya. Ya Allah, gitu ya. Ini kan Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah wa bihamdihi, dan segala pujiannya adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya. Pokoknya makhluk yang ada berapa ya tasbihnya sebanyak itu. Itu ya. Wa ridho nafsihi, dan sepenuh ridho zatnya. Wa ridho nafsihi, dan sepenuh ridho zatnya. Wa zinata arsyihi, dan seberat arsnya. Arsnya ada berapa? Orang nggak tahu ya, ukurannya berat sekali lah. Maka bobotnya tasbih ini juga sama beratnya seperti itu. Wa midada kalimati, dan seluas kalimat-kalimat Allah. Wa midada kalimati, seluas kalimat-kalimatnya. Jadi Subhanallah, Maha Suci Allah, wa bihamdihi, dan segala pujian baginya, adada khalqi, sebanyak jumlah makhluknya, wa ridho nafsihi, dan sepenuh ridho zatnya, wa zinata arsyihi, seberat arasnya, wa midada kalimatihi, dan seluas kalimat-kalimatnya. Nah ini ya. Jadi saya bilang paket hemat. Yang diucapkan hanya 3 kali, tapi pahalanya ini bukan saya yang ngarang ya, tapi ini baginda Rasul yang langsung bersabda. Kita harus percaya. Jadi hanya 3 kali dibacakan 4 kata itu, pahalanya sama dengan ngaduk-duk di subuh dan duha. Itu ya. Apa yang dibacakan? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian dipenggal sebentar, ulangi. 1, 2, 3. Nah ini namanya paket hemat. Jadi kalau kita terburu-buru ya setelah sholat subuh ini ada acara bagian piket ya di pesantren Musa Saku pagi-pagi. Nah itu kan ulah culeos, tapi minimal ya kalau pas
agak senggang, agak tergesa-gesa itu baca itu. Tapi ya kalau memang sedang sedang slow, sedang senggang, ya bagus juga dibaca itu. Karena memang dalam kaidah itu kan ada al-ujroh bi qadril masyaqqah. Pahala itu diukur dengan seberapa masyakatnya, seberapa beratnya kita melaksanakan. Nah, jadi jangan ditinggal ya. Kalau yang sudah biasa itu, ini kan ada paket hemat, pakai terus ini. Paket hemat boleh dipakai gitu ya juga ya. Tapi juga yang biasa ya dipakai juga. Karena tadi ya, jadi kita itu ya lihat situasi dan kondisi gitu ya. Kalau dalam tergesa-gesa, kita masih pingin punya pahala banyak, tapi waktunya kok mepet, nah bacalah yang itu ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah kalau lagi slow, lagi senggang, ya baca yang biasa gitu ya. Ya paket hebat itu memang tadi sebagaimana saya katakan adalah anugerah, rahmat atau kasih sayang Allah kepada hambanya. Banyak paket hemat itu ya. Jadi ada umpamanya kalau kita lihat, saya berikan contoh aja beberapa saja paket hemat dalam ibadah itu ya. Ada umpamanya insya Allah mudah-mudahan umur kita disampaikan ke Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar itu kan pahalanya itu khairun min alfi syahrin. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 81 tahun. Tapi ibadahnya di Lailatul Qadar aja. Itu kan paket hemat. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada lagi contoh paket hemat anugerah Allah ya. Diskon ya, atau paket hemat kepada hambanya, yaitu umpamanya puasa Arafah. Ini sebagai contoh aja ya. Umpamanya dalam hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wasyamu yaumi Asyura wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kan paket hemat ya. Jadi dengan puasa Arafah sehari itu bisa menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, gitu ya. Kemudian puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini semua adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, di samping itu juga, ya karena kita ada hubungannya dengan fiqhul marid, ya, di antara hikmah sholat itu kan adalah kesehatan. Di antara hikmah sholat, ibadah antara sholat itu kan, gerakan-gerakannya itu di dalam sholat kalau diteliti itu kan, itu banyak yang membantu kepada kesehatan tubuh kita. Ya. Tapi kan tidak boleh, karena kita ini kesehatan, umpamanya takbir sampai beberapa kali, kan kalau lalaikan di dunia kan tidak, tetap harus sesuai dengan kaidah syariah ya. Tapi sekalipun demikian, itu hikmahnya banyak berkaitan dengan kesehatan. Nah sekarang ini ya, dalam berbagai informasi di TikTok tadi banyak gerakan-gerakan dari gerakan jari-jari saja umpamanya, atau gerakan kaki, telapak kaki, itu banyak membantu untuk kesehatan kita. Nah, banyak membantu kesehatan kita. Malah pernah ada tetangga di Sukaraja itu yang dia sakit jantung, oleh dokter tadi diberi semacam bola yang lembut itu, disuruh remek-remek keras jadi supaya jari-jarinya tuh bergerak.
Kan banyak kok ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada bapak kemarin. Ibu-ibu yang kaki-kakinya, tangan-tangannya kan kaku. Nah, tangan-tangannya kaku, tangannya kaku. Nah, di dalam pelajaran refleksi kan, untuk supaya tangan tidak kaku itu kan ada gerakannya yang begini kan, gini-gini 9 kali, kemudian 9 kali, nah, kemudian gini 9 kali. Ada yang ini disentuh terus ya, ini gini kan, gerakan. Nah ini banyak pengaruhnya kepada untuk kelancaran darah. Itu menurut para ahli. Ya, jadi ini sehingga nanti untuk apa yang dipijit ini bisa berpengaruh kepada kesehatan badan, umpamanya yang sakit kepala atau apa, itu banyak dari pijitan-pijitan ini. Mungkin Pak Amas sudah menjelaskan. Nah, yang saya sampaikan ini tadi ya, supaya ibadah kita ini ada hikmahnya kepada kesehatan. Yang dulunya ini pengalaman saya ya, yang dulunya mungkin saya kalau dikir itu pakai tasbih ya, tapi kalau pakai tasbih kan hanya ini saja yang hidup ya. Atau sekarang kan ada yang tasbih yang cincin, hanya gini aja kan. Nah, kalau saya sekarang ini ya terserah lah ibu-ibu ya. Kalau saya untuk supaya jari-jari ini memang gerak ya, terkaku, baca subhanallah itu gila, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 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 subhanallah gitu kan. Subhanallah, subhanallah, gerak. Kemudian sekali-kali gini, subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, jadi saya gerak. Nah ini ya, jadi ini insya Allah tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi fikih, dan ini bisa ada hikmahnya untuk kesehatan. Nah jadi, tapi kalau umpamanya kuring mau olahraga mangos di sawah ngaramet, kata saya, ya bakal ibu-ibu anu tara ngaramet kayak kegiatan di rumah, padahal kan ini kan harus gerak. Jadi otot kita itu menurut penelitian kan, setiap tahun atau setiap bulan itu fungsinya berkurang 3%. Berkurang 3% otot itu. Kalau dia digerakkan tuh akan semakin kaku. Nah, banyak kan orang-orang yang tua ya seperti saya lah. Misalnya sakit kaki, sakit apa, nggak mau gerak, yang tidur aja. Ya sudah, tidak sama sekali, nanti tidak akan bisa gerak sama sekali. Harus diperangi, gitu ya, harus digerakkan. Nah tadi ya kalau umpamanya memang tidak ada kegiatan yang lain olahraganya, ya dimanfaatkanlah ini ya, dipijit-pijit itu sambil ya dengan seluruh tangan. Karena efek refleksi jari tangan meliputi relaksasi, pengurangan stres, karena itu dalam literatur, meredakan nyeri, sakit kepala, melancarkan sirkulasi darah. Nah itu ya di dalam literatur disebutkan begitu. Nah kemudian di antara penyakit mental itu, penyakit mental sering kita itu minder atau merasa kita ini kok gagal, merasa doa kita ini kok gak diterima, jadi apa yang diinginkan itu tidak dijabah oleh Allah, sehingga kita itu merasa minder atau merasa ya pokoknya tidak menerima terhadap takdir itu. Sehingga muncullah pertanyaan di antara penyakit mental. Ada pertanyaan, mengapa sih Allah menggagalkan usaha saya? Padahal saya kan sudah baca Waqiah, sudah tahajud, sudah witir, tapi kok rezeki itu seret gitu pada. Nah, kan? Terkadang kan ayahnya sebagai manusia itu pertanyaan seperti itu. Ya kenapa Allah tidak cungceng gitu ya? Begitu orang hamba mendoa langsung Allah mengijabah. Nah, di dalam ajaran tasawuf bahwa itu agar kita tahu makna sabar, sehingga kita dapat pahala dari kesabaran itu. Jadi kalau setiap kita minta kepada Allah langsung diijabah, maka kita tidak akan punya pahala nilai sabar. Ngapain sabar? Ini sudah ada langsung apa yang diminta langsung. Nah, contohnya itu ya Fir'aun itu. Jadi apa yang dikehendaki diinginkan ada,
sehingga dia malah mengingkari tentang keesaan Allah, sombong dan sebagainya. Jika apa yang kita minta langsung dikasih, maka kita tidak akan pernah bersujud kepada Allah. Jadi sombong gitu ya, dan tidak pernah sabar sehingga tidak ada bersyukur. Pernah Umar bin Khattab berkata, la ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrahu li'anni la adri al khaira fi ma uhibbu aw fi ma akrahu. Bilala mutiasa ngerti kenong bilala subik tuh ya. Biasa masuk ramai langsung bela ya. La ubali ala ayyi halin asbahtu, kata Umar bin Khattab ya. Aku tidak peduli ya atas keadaan apa saja takdir yang ditetapkan kepadaku. Ya. Jadi takdirnya apa saja enggak peduli lah. Alama uhibbu atau alama akrahu. Takdirnya itu apa yang kita sayangi, senangi, atau takdir itu yang tidak kita senangi, tidak saya senangi. Nah, itu kata Umar bin Khattab, enggak pedulilah saya ditakdirkan Allah itu diberi oleh Allah untuk kesenangan atau diberi Allah itu malah keruwetan, enggak peduli. Li'anni la adri al khair, karena saya tidak ngerti kebaikan itu di mana. Apakah kebaikan fima uhibbu? Apakah kebaikan menurut Allah itu dalam perbuatan yang memang saya senangi? Atau kebaikan menurut Allah itu fima akrahu, ya, di hal-hal yang tidak kita senangi. Kan gitu kan. Jadi kadang-kala kan diberi kebaikan belum tentu menurut Allah itu adalah baik. Dikasih musibah ya belum tentu itu adalah kejelekan. Ya, dengan tadi semuanya itulah ujian, dengan kejelekan, dengan kesusahan, ya, siapakah itu adalah wasilah atau cara Allah untuk menaikkan derajat kita, yang kita tidak tahu. Nah kan dalam ayat Al-Quran Januari telah kita jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Baqarah 216, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, itu ya. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, itu ya. Jadi apa yang menjadi ketentuan Allah kepada kita, ya kita harus kita terima dalam keadaan apapun yang kelihatannya kebaikan menurut kita atau kesusahan menurut kita, karena tadi kebaikan yang menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kemudian juga kesusahan yang diderita oleh kita belum tentu itu jelek menurut Allah. Ya, gitu ya. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami ya dalam kehidupan ini, pengalaman hidup. Allah itu kalau akan memberi sesuatu kepada hambanya, maka Allah akan memastikan bahwa hambanya itu sudah siap pantas untuk menerimanya. Nah, ini ya, sekali lagi, Allah kalau akan memberi sesuatu kepada hambanya, maka Allah akan memastikan dulu bahwasanya hambanya itu sudah siap menerimanya. Ya, kalau belum siap menerimanya, Allah tidak akan menganugerahkan itu yang diminta. Nah, ini kita harus husnudzon ke Allah itu begitu. Maka jika kita sedang berdoa, pantaskanlah diri kita untuk menerimanya. Jadi kita ingin umroh, ya, ingin umroh ini tahun depan, pantaskanlah diri kita, ibadah kita dengan baik, gitu kan. Kemudian sedekah dengan baik, nah ya.
Jadi kalau kita berdoa itu pantaskanlah kita untuk bisa menerima anugerah dari Allah. Jika belum dikabulkan berarti kita belum pantas menerimanya. Nah, ini kata kunci ya, ini dari pengalaman hidup ya. Ya, jika kita sedang berdoa, pantaskanlah kita untuk bisa menerimanya. Jika belum dikabulkan, berarti kita belum pantas menerimanya. Jadi segala sesuatu itu harus tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Allah akan memantaskan diri kita ya, dengan memberimu ujian dan cobaan. Jadi kalau kita mungkin belum di doa kita yang dipanjatkan ke Allah itu kok belum dikabulkan, nah ya, mungkin saja Allah akan memantaskan diri kita supaya diri kita pantas untuk menerima doa itu, dikabulkan doa itu, yaitu supaya pantas itu adalah dengan diberi ujian dan cobaan. Nah, ya, dengan ujian dan cobaan, ya, maka kita mungkin yang tadinya sering luar lewat dari itu jarang duduk, jarang beribadah, ibadah sunat ditinggalkan. Nah, dengan diberi ujian, cobaan, sakit, akhirnya banyak di rumah, ya, ibadah-ibadah yang sunat dileukeunana, nah gitu. Nah, sehingga dengan demikian maka sudah pantas sih oleh Allah akan menerima apa yang kita doakan dan dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi gitu ya. Jadi tadi ya, jika sedang berdoa, pantaskanlah kita untuk bisa menerimanya. Jika belum dikabulkan, berarti kita belum pantas menerimanya. Mungkin Allah akan memantaskan diri kita dengan Allah memberi kita ujian dan cobaan. Jadi ujian dan cobaan itu adalah jalan Allah untuk bisa terkabulnya doa itu. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi jangan khawatir, tadi kan kembali pada hope dan huzn tadi ya, takut dan khawatir. Jangan khawatir, mengeluh atau mempertanyakan Allah. Allah jika menetapkan sesuatu itu akan pas banget, ya, tidak akan lambat atau terlalu cepat. Tetapi apa yang terbaik itu mesti akan Allah kasih. Nah, jadi jangan khawatir dan mengeluh mempertanyakan Allah. Allah jika menetapkan sesuatu itu akan pas banget, tidak akan lambat atau terlalu cepat. Tetapi apa yang terbaik mesti akan Allah kasih. Nah, itu. Berulang kali sering kan, daripada menceritakan orang lain, saya menceritakan pengalaman diri sendiri saja ya. Kalau misalnya orang lain kan jadi ngupat ya. Ya, pengalaman simpuring mungkin sudah berkali-kali ini kan. Waktu dulu kuliah di Jogja itu waktu pas BA itu 3 tahun itu BA, ikut tes untuk belajar di Baghdad. Nah, di Baghdad dari sekian banyak yang daftar itu hanya 10 yang lulus, termasuk saya yang lulus. Nah, saya lulus. Nah, pas saya lulus ke Jakarta, karena saya memang mungkin lambat, ternyata sudah diisi oleh orang lain yang berangkat. Waktu itu ya manusiawi ya kan, kenapa ini ya? Kok Allah kok menakdirkan seperti ini padahal saya sudah ini apa gitu kan? Bertanya-tanya ya, apa rahasia di balik ini? Nah gitu kan. Tapi ya pada akhirnya bagaimana lagi ya, saya harus menerima. Nah, saya menerima dan saya kembali lagi ke Jogja dan melanjutkan. Ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Saya bisa menyelesaikan doktorandes. Dan waktu itu, waktu saya menyelesaikan doktorandes, ada berita di Baghdad itu ada peperangan. Wah, coba kalau saya berangkat ke sana, siapa tahu ada peluru nyasar yang sampai ke saya. Ini kan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi menangguhkan doa kita itu karena Allah kasih sayang kepada kita. Dan kita itu harus husnudon. Nah itu ya. Setelah itu saya nggak putus asa. Setelah doktorandes ikut lagi tes untuk tes ke Mesir. Nah, itu kan se-IAIN banyak sekali. Waktu itu kan se-Indonesia itu ada 14 IAIN. Kebetulan saya satu-satunya dari UIN Jogja yang lolos untuk belajar ke Mesir dan dapat beasiswa. Tunggu kan?
Ini kan sudah kelihatan rahasia oleh Allah. Coba kalau dulu saya berangkat ke sana, ya, hanya kan ya Allah, alhamdulillah, dulu doa saya nggak diijabah, hanya kan seperti itu. Jadi harus husnudon pada Allah. Jadi udah di samping itu juga yang dicita-citakan oleh saya ya, karena calon saya waktu itu baru masih SMP kelas 2. Nah, jadi pas pulang dari masjid itu selesai SMA. Jadi bisa nikah tuh kan, rahasia Allah ternyata begitu. Rahasia Allah itu sangat indah. Jadi kalaupun apa yang terima oleh kita sekarang merasa susah, merasa berat, kita harus percaya di balik itu ada rahasia-rahasia Allah yang sudah diperuntukkan untuk kita. Makanya tadi sebutkan bahwa kabulnya doa dari Allah itu tidak akan ada yang dipercepat, tidak ada yang diperlambat, tapi akan tepat sesuai dengan waktunya. Dan inilah yang ibu-ibu semuanya harus meyakini hal seperti ini, ya. Jadi kalau ada keluar apa-apa di rumah itu ya jangan langsung saja, tapi harus tadabbur, harus berpikir apa ini rahasia di balik itu. Dan yakin Allah punya skenario yang akan terbaik untuk kita. Yang selanjutnya juga ada juga penyakit mental itu marah. Ya, marah itu penyakit mental. Ya ini bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak. Bapak-bapak lebih banyak biasanya. Nah, kalau di jalan kayak gelas atau napi cangkir dia jalanan, padahal kan bisa ngalengkah, ya kalau dikasih sikon udah ditajong ke jalan mata. Nah udah terjadi gelas ini jalan ini ngalangan, ditajong bahasa bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu matarak gitu ya, ibu mama. Karena sapari. Nah kadang-kadang ya dengan keruwetan di rumah tuh kadang-kadang seperti itulah marah. Jadi marah itu dalam Al-Quran itu ada 3 macam paling tidak. Yang pertama al-ghadab, marah yang terlihat secara fisik ya. Marah itu ya manusiawi. Nabi Musa pun pernah marah juga. Dalam surat apa ya? Dalam surat Toha atau apa ada disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa qala bisama khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum ala rabbikum wa alqad alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, lagi sedih, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu akan hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melempar loh ataupun lembaran-lembaran Taurat itu ya. Karena waktu itu Taurat itu telah ditulis. Kalau dalam bahasa Inggris kan Ten Commandment, ada 10 firman Tuhan gitu ya. 10 firman Tuhan itu kan menurut riwayat itu diturunkan di Jabal Tur atau Tur di Sinai. Jabal Tur di Sinai. Alhamdulillah simkuring tos nyari Yosef itu kayaknya berkali mungkin ya. Simkuring tos pernah ke Jabal Tur, Jabal Sinai, Jabal Musa, ya, tempat diturunkannya 10 firman Tuhan itu. Nah itu ya. Nah waktu Musa kembali dari Fir'aun, setelah dakwah ke Fir'aun kembali ke kampungnya, ternyata di kampungnya itu masyarakatnya itu kembali lagi musyrik lagi. Maka Musa marah, ya, ghadab ya. Tapi marahnya itu memang karena sayang sekali umatnya kok kembali musyrik. Nah apa sih, karena memang waktu itu As-Samiri gitu kan, termasuk tokohnya Musa itu membuat ijlan jasadan, membuat injil yang berwujud sapi, ya. Jadi injil yang berwujud sapi disebutkan dalam Al-Quran ijlan jasadan lahu khuar. Nah itu ya. Jadi
membuat angel, anak sapi yang bersuara. Itu konon itu adalah ditempelkan di gunung di Jabal Tur di Sinai. Waktu saya ziarah ke sana itu masih ada bolongannya ya, bekas naplokeun angel yang terbuat dan menyerupai sapi, dan itu dibuat dari emas ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran juga, menurut mereka itu lahu huwa, ada bersuara. Sebetulnya suaranya itu karena memang di perut sapi itu ya, sapi yang dilegokan tanahnya ditatah karena gunung ya, kemudian kan ngorowong, kemudian ditaplokkan lagi emas sehingga di dalamnya itu ada rongga. Nah, kemudian di bagian pantatnya dibolongi ya, kemudian di bagian mulutnya dibolongi. Nah, sehingga kan lahu suara, ada suaranya. Nah, suara itu dianggap suara Tuhan, suara inilah dewanya mereka gitu kan. Lahu huwa, sehingga itu disembah-sembah oleh orang-orang kaum Nabi Musa. Yang sewaktu berangkat ke atau dakwah ke Fir'aun itu kan sudah tidak ada. Pas kembali kok begitu lagi, maka Musa jadi golong. Nah, itu ada marah. Ada lagi yang kedua, al-ghaib. Al-ghaib. Al-ghaib itu dalam Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang berinfak dengan baik itu ya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya. Jadi al-ghaid itu amarah tapi masih bisa ditahan. Kalau yang tadi mah godom mah amarah yang mengenai, kadang-kadang urat leher katawis, nah itu godom. Tapi kalau al-ghaid mah itu adalah marah yang bisa ditahan. Ada lagi apa? As-sukhtu. As-sukhtu itu murka atau benci, dan ini adalah umumnya dipergunakan untuk Allah. Taro katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. An sakhitallahu. Ya. Engkau melihat banyak di antara mereka bersekutu dengan orang-orang yang kufur. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Allah murka, ansakhitallah. Allah murka kepada mereka. Ansakhitallah alaihim wa fil adabi hum khalidun. Mereka akan kekal dalam azab. Nah, sekarang bagaimana likulidain dawa obatnya? Tadi kan kekhawatiran, kecemasan, obatnya kan dengan zikir. Kemudian juga tadi kalau umpamanya ada doa yang tidak dijabah, ternyata ada tahapan-tahapannya untuk bisa sadar, bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, sekarang marah itu apa? Kemarin saya udah bilang kepada bapak-bapak, ini bapak-bapak mau dikasihkan triknya tentang marah supaya bisa reda. Tapi tolong trik ini jangan dibilang sama ibu-ibu, nanti kan ketahuan rahasianya. Padahal ibu-ibu juga akan dikasih tahu ya. Ya, pertama, kalau marah itu berwudu lah. Berwudu. Nah, dalam hadis sebutkan innal ghadaba minasyaiton. Ghadab, marah itu ada dari setan. Wasyaitanu khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama yatfa'u bil ma'i an-nar. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Nah, ini ya logis sekali ya hadis Rasulullah. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka oleh karena itu apabila kamu marah, berwudulah. Nah, kemarin sudah saya bilang Bapak jangan bilang-bilang ibu-ibu. Nanti kan kalau Bapak marah, nanti ibu-ibu ngomong, "Pak, marah wae wudu, hari itu wudu." Nah, kalau kita tuh hurufnya udah teramak kok ibu-ibu pamajikan disebut wudu. Wudu Bapak itu marah wae. Atau kalau tamak kan bapak-bapak, ibu-ibu mau dikasih tahu sih. Bapak-bapak tenang aja. Padahal ibu-ibunya dikasih tahu ya. Nah,
Yang kedua, membaca ta'awudz. Kalau marah itu membaca ta'awudz. Dalam hadis sebutkan, "Lau yaqulu ahaduhum idza ghadaba a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ghaiduhu." Lau yaqulu ahaduhum idza ghadaba a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba alaihi ghaiduhu. Apabila salah seorang di antara kamu, lau yaqulu ahaduhum, apabila salah kamu berkata, idza ghadaba, apabila marah, berkata apa? Mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dhahaba anhu ghaiduhu, maka marahnya itu akan dihilangkan oleh Allah. Ini hadisnya sekarang-karangan. Kita harus percaya, ya harus percaya. Ya, ini di mana nih? Ya, apa? Di Ida ya. Ini ada nama beas naik, log naik. Hari baru udah bayaran masih tetap. Nah, itu kan jadi bingung. Ada beda melawan kan? Umpamana itu kan contoh yang masih tidak lain yang gitu. Nah, kadang-kadang kan jadi marah. Nah, kalau gitu ta'awudz saja. Kan dia mau matahan kesimpulan oke dan sesuai lahum. Ketiga berdoa. Kalau marah itu berdoa. Yaqulullah, ini ada hadis kursi. Ya ibna Adam, udkurni hina taghdab. Adkuruka hina aghdab. Ya, hadis kursi. Ya ibna Adam, udkurni, ingatlah kepadaku, hai anak-anak Adam. Udkurni, ingatlah kepadaku, hina taghdab, tatkala kau marah. Dikir ya. Adkuruka hina aghdab, maka aku akan ingat kamu tatkala aku marah padamu. Nah, jadi akhirnya yang menyayangi, akhirnya kan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi berdoa. Ya. Ya Ibn Adam hadis kursi, udkurni hina taghdab, adkuruka hina aghdab. Ya Ibn Adam, anak Adam, udkurni, ingatlah kepadaku, hina taghdab, tatkala kau marah. Adkuruka, niscaya aku akan mengingat kau, hina aghdab, tatkala aku marah. Nah, ya jadi harus ingat berdoa. Yang keempat, mengendalikan diri. Ya, boleh nafsu, jangan nafsu lah manusiawi, tapi tolong diikuti terus. Kan di dalam hadis dulu waktu di MI ya, terus saya hafal ya, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Hilaf beunya di MI bukunya. Itu coba laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya. Bukanlah orang yang kuat itu karena kekuatan fisiknya. Sungguhnya yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya. Yang kelima, membaca doa. Membaca doa. Ya, sama seperti tadi yang sudah disebutkan. Dan yang sering juga, ini anak-anak cucu saya tuh hafal sekali ya, untuk supaya tidak marah itu, kalau Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Cucu saya kan kadang-kadang marah juga. Nah, kalau sedang tidak marah kan dia hafal, la taghdab walakal jannah. Nah, pas cucu saya sedang marah, rewel, bisa baca kan, la taghdab walakal jannah, kalau sama marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah, kau akan mendapatkan surga. Terus aja dengan alasannya. Ya gitu ya, mudah-mudahan ya dari awal sampai akhir ada manfaatnya bisa bagi saya pribadi dan kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.